Balik lagi ke podcast kita, podcast Tony. Hari ini kita mau membahas tentang aborsi ya. Hari ini saya ditemani dengan partner saya, Trustin. Halo. Nah, jadi di hari ini topiknya agak sedikit berat nih. Di hari ini juga kita akan menyinggung soal aborsi. Lalu di hari ini juga kita nggak akan hanya debat soal baik buruknya aborsi ini. Kita akan mengundang 3 seorang spesialis tentang aborsi ini. Iya, jadi yang pertama ada seorang dokter ya. Beliau sudah 10 tahun bekerja di bidang yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, lalu yang kedua kita mengundang seorang praktisi hukum dan dia sudah belajar soal hukum kurang lebih 5-6 tahun. Nah, yang terakhir ada seorang romo dari gereja lokal. Beliau sudah menjadi pastor cukup lama ya. Nah, dan dia sudah melayani orang-orang di sekitarnya. Dan langsung aja kita sambut, ini dia. Halo, selamat datang. Halo Bu. Halo. Bu Dokter. Halo. Halo Pastor. Ya, jadi selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah mau hadir. Nah, jadi yang di pojok situ ada seorang pastor, dia adalah Pastor William. Dan yang di tengah ini ada Dokter Kayla, dia seorang dokter obgyn. Dan yang satu lagi ada Ibu Tiara, dia seorang praktisi hukum. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke Sesi pertanyaannya. Tuh. Oke, jadi kita mau ke topik pertama yang mau kita bahas ya. Kita mau mulai dari dasar-dasar ya, cetek-cetek dulu. Ya, pertanyaan fundamental dulu nih. Sebenarnya menurut Bu Dokter, apa sih aborsi itu? Oke, jadi kalau aborsi secara medis itu artinya berakhirnya kehamilan sebelum janin itu sendiri bisa hidup di luar kandungan. Biasanya nih usianya 20 minggu itu rawan banget terjadi namanya keguguran. Nah, aborsi ini juga dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada aborsi spontan, itu tuh artinya keguguran karena masalah medis. Tapi juga ada namanya aborsi provokatus. Kalau aborsi provokatus ini tuh disengaja, misalnya pakai pil yang khusus buat aborsi, ada namanya mesoprostol. Dan kalau misalnya untuk yang tindakan itu namanya kuret. Berarti kalau keguguran itu juga termasuk aborsi dok? Nah benar banget, cuman biasanya kalau orang awam itu bedain, kalau yang tidak sengaja itu disebutnya keguguran, sedangkan kalau yang disengaja itu disebutnya aborsi atau yang biasa kita sebut aborsi provokatus. Nah, berarti itu penting ya. Nah, dan artinya aborsi itu bukan satu jenis tindakan yang sama, ada yang alami sama yang disengaja. Nah, Bu Dok, apa ada bedanya nggak sih kalau yang disengaja sama yang alami gitu aborsinya? Pastinya ada dong. Nah kalau aborsi provokatus itu sendiri itu terbagi jadi 2. Yang pertama itu ada abortus medicinalis atau biasa kita sebut abortus terapeutik. Nah aborsi ini dilakuin itu kalau buat nyelamatin nyawa ibunya. Kalau misalnya emang ibunya itu udah kena penyakit berat dan harus diselamatkan, dipentingkan, diprioritaskan daripada anaknya itu, maka boleh dilakukan aborsi. Kalau yang kedua itu ada namanya aborsi kriminalis. Aborsi kriminalis itu dilakukan di luar indikasi medis yang sah. Jadi itu melanggar hukum banget dan tidak boleh. Oh gitu ya. Dan mengingatkan juga ini perbedaannya yang dibilang oleh Dokter Kayla itu sangat penting banget di sisi hukum. Karena secara perlakuannya itu beda banget secara regulasinya. Mantap. Gitu. Berarti sekarang kita mau bahas nih ke yang segmen ke mitos ya. Kayak kalau misalnya pertanyaan itu udah nggak asing gitu didengar sama orang-orang. Oh iya, mitos yang itu yang ini ya, semua aborsi itu berbahaya. Iya. Aku pernah dengar itu. Nah itu benar nggak sih Bu Dok? Semua aborsi berbahaya? Itu nggak sepenuhnya benar ya. Justru kalau misal aborsi dilakukan oleh tenaga medis yang tepat dengan fasilitas yang layak dan juga usia kehamilan yang tepat, itu justru nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau misalnya pasiennya minum obat untuk aborsi tapi di luar resep dokter ataupun bahkan pergi ke dukun. Hal tersebut justru menyebabkan komplikasi yang sangat serius ya bagi ibu itu sendiri.
Nah, jadi bahayanya ini bukan dari aborsi sendiri itu dong, melainkan dari cara melakukannya itu. Nah, sebagian besar memang iya, tapi kondisi dan usia kehamilannya itu justru menjadi pengaruh paling besar dalam resikonya buat aborsi. Berarti penting ya buat dicatat ya. Takutnya orang kan bisa salah mendapatkan informasi. Betul. Tuh, setuju tuh. Karena kalau nggak ada informasi yang benar, kita nggak bisa bantu orang buat ngambil keputusan yang benar. Nah, oke, kita tetap itu ya. Jadi gimana sih dari ketiga perspektif ini? Kita mulai dulu dari perspektif yang kesehatan. Yang paling jelas itu kalau dalam medis, aborsi boleh dilakukan kalau misalnya nyawa ibu tersebut sudah terancam. Misalnya nih, karena penyakit preeklamsia berat, gangguan jantung yang serius, atau kanker yang segera membutuhkan kemoterapi. Karena kalau udah dapat kondisi seperti itu, melanjutkan kehamilan itu justru malah merugikan bagi ibunya karena bisa berakibat sangat fatal. Oh, berarti ada situasi medis yang dokternya sendiri tuh menyarankan ya? Yang pastinya dong, tentunya keputusan itu dokter nggak bisa langsung ambil enteng aja, pasti harus didiskusikan dulu sama tim dokter lainnya dari pihak pasien dan keluarganya. Bahkan kalau perlu, kita juga bakal diskusin sama rohaniwan. Berarti selain nyawa ibu tuh ada kondisi lain nggak yang mempersahkan? Tentunya ada, misalnya kalau ada kelainan janin yang fatal. Misalnya kalau kekurangan kromosom ataupun struktural berat yang kalau janinnya sampai lahir namun tidak bisa bertahan lama setelah kelahiran. Ada juga namanya hamil ektopik atau biasa bahasanya itu hamil anggur, di mana sel telur yang udah dibuahi itu justru malah berkembangnya di luar rahim. Itu kalau dibiarin itu justru bisa pecah dan mengancam nyawa ibunya. Kalau dalam kondisi itu lebih baik tindakan medis segera dilakukan. Wah, mungkin banyak yang nggak tahu soal kehamilan ektopik ini ya. Begitu lanjutnya ya ke topik yang lebih berat sih. Pertanyaannya tuh tentang mental seorang setelah aborsi, karena banyak orang pasti dampaknya itu apa psikologis, apakah nyata dampak pada mental? Nyata banget ya, jadi banyak juga research yang menyatakan bahwa orang setelah melakukan aborsi itu pastinya merasa sedih, bahkan sampai ada yang menyesal. Dan perasaan itu tuh valid, harus diakui dan didampingi juga sama pihak yang lebih berpengalaman. Tapi selain itu ada juga research lain yang menyatakan justru ada orang yang merasa lega setelah melakukan aborsi. Karena biasanya kehamilan itu terjadi dengan paksaan atau ketika kondisinya sedang sulit. Oh, jadi reaksinya nggak beda-beda ya, nggak bisa digeneralisir gitu. Iya, menarik sih. Kalau berarti ya kayak arti tuh kita sebagai masyarakat tuh dampaknya ada kalau misalnya opini kita untuk orang-orang yang aborsi. Baik, saya bisa konfirmasi dari pastoral. Jadi banyak orang yang datang ke saya tuh bukan datang buat dihakimi, tapi mereka datang untuk mencari orang yang mau mendengar mereka tanpa langsung dihakimi. Oh, gitu ya, Pastor. Oh, oke deh. Mungkin sekarang kita akan geser dulu ke sisi hukum ya. Iya. Oke, berarti langsung nih ya, langsung ke orangnya, Bu Tiara. Langsung ke pertanyaan yang paling umum gitu. Orang-orang pasti pada penasaran. Di Indonesia aborsi itu ilegal atau legal sebenarnya? Oke, jadi landasan hukumnya itu ada dua, yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Jadi di KUHP yang lama, terutama dari pasalnya yang 346 dan 349, pada dasarnya aborsi tidak diperbolehkan atau dapat ditindak pidana. Tetapi di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pasalnya yang ke-60 diadakan pengecualian. Diperbolehkan jika terdapat dua kondisi, yaitu darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Jadi dalam hal tersebut memiliki banyak syarat, yaitu syarat-syaratnya adalah harus dengan persetujuan medis yang profesional. Yang kedua yaitu persetujuan dari perempuan. Selanjutnya yaitu mendapatkan surat dari penyidik dan
diperbolehkan tuh syaratnya tuh harus hamil sebelum dari usia hamil 6 minggu dan dihitung dari satu hari setelah kelar haid. Oh, sorry. 6 minggu itu singkat banget dong. Bukan, bahkan orang-orang itu baru sadar ketika dia hamil itu di atas 6 minggu. Gimana Bu Tiara? Iya, jadi itu adalah salah satu kritik terbesar dari aktivis kesehatan dan hak perempuan. Karena bagi yang terkena pemerkosaan, 6 minggu itu merupakan waktu yang sempit. Karena korban itu ingin untuk mempunyai proses atau pemudaran terhadap trauma yang dia dapat. Banyak yang menilai bahwa waktu yang 6 minggu itu tidak realistis. Berarti kalau misalnya kayak anggaplah ada orang yang ngelakuin aborsi di luar secara ketentuan legalnya, kira-kira penitensi atau hukuman mereka tuh apa ya kira-kira? Ya pasti hukumannya itu bakal sangat berat ya. Hukumannya itu pasti bakal sangat berat. Kalau aborsi dilakukan di luar ketentuan, hukumannya bisa dipenjara 4-5 tahun. Dan apabila juga aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan, hukumannya itu bisa sampai 12 tahun di penjara. Dan apabila juga ada dokter yang melakukan aborsi ilegal, hukumannya bisa sampai 1/3 dari masa hukuman pokok. Jadi resikonya itu sangat nyata. Wah, berarti berat juga ya 12 tahun tuh. Kan kayak berat banget kan. Itu bahaya sih. Penitensinya bukan main-main. Sampai belasan tahun gitu. Nah, oke deh. Tadi itu sudah dari sisi hukum. Sekarang kita geser ke Sisi sisi agama. sisi agama. Oke, jadi Pastor William, sebenarnya kami ingin tahu nih dari sisi agama, pandangan soal umat Kristiani tentang konteks aborsi itu apa sih? Pandangannya gimana nih soal aborsi? Oke, makasih sebelumnya. Oh iya, sama-sama. Ya, jadi saya mau mulai dari satu hal dulu, yaitu agama Kristiani termasuk agama-agama besar lainnya itu punya sesuatu yang namanya spektrum pandangan. Jadi semua orang Kristiani itu gak punya pandangan yang sama identik, gak punya posisi yang identik. Tapi ada yang namanya nilai inti yang dapat disetujui sama semua orang. Jadi apa nilai intinya itu? Yang pertama itu adalah kekudusan hidup. Jadi kehidupan itu adalah pemberian dari Tuhan dan itu berharga. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa agama Katolik itu menolak aborsi secara umum. Jadi pembuahan itu udah dianggap sebagai kehidupan. Nah, di Alkitab juga tertulis dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 13 yang merupakan salah satu dari 10 perintah Allah yang berbunyi jangan membunuh. Dan teolog itu memahami ini mencangkup kehidupan yang belum lahir sekalipun. Tapi kalau kasus nyawa ibu yang terancam atau kasus pemerkosaan gitu misalnya, itu gimana? Nah, ini justru dimana diskusi teologis ini menjadi lebih kompleks. Ada tradisi gereja yang lebih ketat. Jadi tidak ada pengecualian sama sekali, dan ada juga tradisi gereja yang moderat, di mana bahwa situasi dua kehidupan, dua kebaikan bertentangan, ada pertimbangan moral yang lebih dalam yang harus diambil. Misalnya, jika melanjutkan kehamilan itu akan membunuh nyawa ibunya. Ada teolog yang berargumen bahwa ini bukan soal memilih untuk membunuh janinnya, tapi soal memilih untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dua hal ini secara moral berbeda, tapi ada juga yang menolak argumen itu. Ini debat teologis yang nyata dan serius. Nah, kalau untuk kasus pemerkosaan gimana? Nah, ini yang paling
berat untuk dibahas. Saya sendiri banyak mendampingi perempuan-perempuan yang termasuk korban kekerasan seksual, dan saya bisa bilang gak ada jawaban yang mudah. Dari sisi iman, banyak orang Kristen yang berempati penuh pada korban, tapi tetap berjuang dengan pertanyaan, apakah janin yang terbentuk dari kejahatan itu ikut menanggung hukumannya? Itu pertanyaan normal yang sangat berat. Dalam banyak kasus, gereja biasanya mendorong agar perempuan itu melanjutkan kehamilannya. Lalu bayi yang dilahirkan itu bisa diadopsi sama keluarga yang siap dan mau merawatnya. Itu juga dipandang sebagai bentuk kasih yang nyata. Tapi kami juga menyadari kalau solusi itu nggak mudah buat semua orang, dan kami tetap siap mendampingi apapun yang terjadi. Dan untuk pastor sendiri, kira-kira pandangan pastor nih ada di mana dalam spektrum ini? Saya pikir sebagai pelayan, tugas saya ini bukan untuk menjawab itu buat orang lain, tapi tugas saya itu memastikan orang yang datang ke saya itu ngerasa didengar, gak dihakimin, dan punya akses ke informasi yang benar, termasuk fakta-fakta medis dan hukum seperti yang tadi udah dibahas. Keputusan akhirnya ada di tangan mereka, di hadapan Tuhan mereka sendiri. Saya rasa, iya benar sih. Saya rasa itu justru yang ingin didengarkan oleh banyak orang sih. Ya, dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, dalam beberapa komunitas iman, respon terhadap perempuan yang mengalami aborsi itu sangat penting. Jadi seharusnya gereja itu sebagai tempat perlindungan, tempat yang aman untuk mereka, daripada sebagai tempat yang menambah beban. Jadi penghakiman itu gak ada gunanya. Nah, kalau dalam dunia medis, hal tersebut juga sama. Perempuan yang merasa dihakimi juga akan memperburuk resiko kesehatannya. Oke. Berarti kita nemu titik temu yang kuat ya di antara kedua poin perspektif ini. Berarti artinya pendampingan ini tidak perlu tanpa harus dihakimin, yang penting itu. Oke. Jadi itu konklusinya untuk segmen agama ya hari ini ya, untuk pandangan agama. Sebelum kita nutup, ini hari sudah sudah melalui perjalanan panjang yang melalui podcast hari ini. Sebelum kita tutup, boleh nggak kalau nggak meribatkan, saya minta sepatah dua kata dari ketiga tamu spesial hari ini. Mungkin dimulai dari dokter dulu. Oke, baik. Kalau dari sisi medis, informasi yang benar itu sangat penting karena bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi nih, jangan sampai rasa malu atau stigma itu justru malah menghalangi seorang perempuan untuk mendapatkan bantuan dari tenaga medis yang profesional. Karena pada dasarnya setiap perempuan itu berhak mendapatkan perawatan yang aman. Oke, selanjutnya dari saya dari perspektif hukum ya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu jadi masalah aborsi bukan cuma soal boleh atau tidak boleh dalam menurut hukum gitu. Tetapi tentang sebagaimana perempuan mendapatkan perlindungan yang layak serta akses kesehatan yang layak dan juga mendapatkan pendampingan yang layak di masa-masa mereka yang sulit. Oke, selanjutnya dari saya dalam sisi iman. Jadi ketika ada orang yang sedang mengalami situasi sulit itu datang kepada kita, yang kita lakukan pertama adalah melihatnya sebagai manusia, bukan kasusnya atau pelanggarannya. Jadi apapun pandangan kita dari moral, dari teologis, respon kita itu harus berupa kasih dan rasa penerimaan, rasa kenyamanan, bukan penghakiman. Berarti itu sudah mengkonklusikan podcast kita hari ini ya. Mungkin aborsi ini tidak akan selalu menjadi topik yang mudah, dan menurut saya tidak akan menjadi topik yang akan menjadi mudah pada masa ke depan. Tapi mungkin melalui podcast hari ini, orang-orang yang mungkin atau kalian ya yang lagi di luar sana yang sedang mengalami rasa atau masa-masa sulit ini bisa menghadapi lebih tenang. Tuh, dan kita di sini ada 3 perspektif yang berbeda, dan di hari ini juga kita bisa melihat bahwa ada yang lebih banyak titik temu yang bisa kita temui di sini.
dan terutama ada di soal empati, info yang fakta, dan ada pendampingan yang nyata. Oke, setelah ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Dokter Kayla, makasih Pastor William dan Ibu Tiara, kalian sangat tulus menjawabnya dan luar biasa sekali kalian. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan untuk penonton terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di Tony Podcast.